Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Puput di channel Puput Family. Hari ini saya mau share resep Japanese cheesecake. Nah, pada penasaran kan? Ikuti terus videonya ya. Jangan lupa di-subscribe. Sebelum memulai, kita persiapkan dulu bahan-bahannya ya. Di sini saya menyiapkan telur ayam negeri, susu UHT, gula pasir, cream cheese, tepung terigu protein sedang, tepung maizena, perasan air jeruk lemon, kemudian ada butter, ada sejumput garam, parutan kulit jeruk lemon, dan vanila pasta. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita sisihkan dulu bahan-bahannya. Kita ambil saucepan. Kemudian kita masukkan cream cheese-nya. Oh ya, teman-teman, cream cheese ini udah di suhu ruang ya. Jadi dia lebih lembut gitu. Jadi nggak usah terlalu lama nanti proses mencairkannya. Setelah itu masukkan susu UHT-nya. Dan butter. Nah, untuk resep selengkapnya seperti biasa saya taruh di description box ya, teman-teman. Ini semua bahannya kita campur jadi satu. Kemudian akan kita panaskan atau kita lelehkan dia. Nah, ini kita nyalakan api sedang saja. Nggak usah terlalu besar, atau kalau perlu yang kecil aja juga nggak apa-apa. Kita aduk-aduk terus sampai campuran bahan ini meleleh semua ya, sampai menyatu gitu. Nah, ini nih adonan cream cheese-nya sudah mulai larut ya teman-teman, bisa dilihat sudah tidak bergerindil. Api sudah kita matikan. Kemudian kita biarkan dia sebentar agar uap panasnya atau panasnya itu agak hilang dulu. Kita diamkan dia selagi menunggu temperaturnya turun. Kita pisahkan kuning telur dan putih telurnya. Nah, di sini seperti biasa, sama seperti video-video sebelumnya, jika berurusan dengan putih telur, pastikan kita menggunakan telur ayam yang fresh. Kenapa? Agar selain kita mudah memisahkan putih telur dan kuning telur, telur ayam putih telurnya ini bagus nanti untuk dibuat meringunya gitu. Nah, selain itu, hal yang perlu diperhatikan juga adalah bowl-nya. Bowl untuk mengaduk si putih telur ini juga sudah harus bebas lemak, bebas minyak, bebas kotoran apapun.
Pokoknya dia harus benar-benar bersih, kinclong gitu ya teman-teman kira-kira. Nah, ini cream cheese-nya sudah suam-suam kuku ya, teman-teman. Dia temperaturnya sudah turun. Langkah selanjutnya kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Nah, pertama saya mau masukkan si vanilla pastanya dulu. Vanilla pasta ini nggak usah banyak-banyak ya, teman-teman, karena ini tujuannya untuk memberi aroma, jadi dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Setelah itu saya masukkan si tepung maizenanya. Nah, pastikan tepungnya harus sudah diayak dulu. Setelah tercampur rata, kita masukkan tepung terigunya. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Merek dagangnya saya pakai kunci biru ya, teman-teman. Di toko kue itu banyak dijual tepung terigu segitiga biru, ada dua kemasan, yang premium dan kemasan biasa. Itu sih sama aja, cuma beda kualitas aja sih. Jangan lupa setelah ini tetap diaduk rata ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan parutan kulit jeruk lemonnya ya. Nah, di sini saya menggunakan satu buah kulit lemon. Sebenarnya ini opsional, kalau teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Cuma kalau pakai kulit jeruk lemon ini, si Japanese cheesecake-nya ini terasa kayak wanginya itu seger gitu. Setelah itu kita masukkan kuning telurnya. Kita masukkan perlahan aja satu persatu dan diaduk rata ya, teman-teman. Nah, setelah kuning telurnya masuk semua, kita sudah campur rata, aduk rata. Sekarang kita persiapkan adonan merengnya atau adonan putih telurnya tadi ya. Nah, kocok putih telurnya dengan kecepatan rendah dulu ya, teman-teman, sampai dia berbusa. Nah, setelah mengembang seperti ini, kita masukkan garamnya dan air jeruk lemonnya ya. Sama seperti kulit jeruk lemon, air jeruk lemon juga sifatnya cuma opsional untuk menambah citra rasa aja. Setelah itu kita masukkan gula pasirnya secara bertahap. Kemudian dikocok merata ya.
Nah, ini gula pasir yang terakhir ya, kita masukkan. Setelah itu mixernya kita naikin speednya ya. Kita pakai speed paling tinggi, kemudian dikocok merata sampai dia adonannya menjadi soft peak. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat apakah adonan ini sudah jadi soft peak. Oh, ternyata belum. Nah, karena ini masih terlalu lembek, jadi kita lanjut lagi mengocok ya teman-teman. Sampai si adonan soft peak. Sebentar saya kasih lihat adonan soft peak itu seperti apa. Nah ini seperti ini. Dia sudah keluar jambul petruknya, tapi dia masih creamy sekali, masih lembut tuh, masih kayak gampang banget kan, masih lentur gitu, masih lembut, kelihatannya creamy banget gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adonan soft peak. Jadi ini adonan sudah siap untuk dicampur ke adonan cream cheese tadi. Nah, langkah terakhir kita masukkan meringue ke dalam adonan cream cheese. Sama seperti membuat marmer cake, kita pakai teknik pancing. Jadi, si meringue ini kita ambil sepertiga bagian, kita masukkan ke dalam adonan cream cheese. Setelah itu kita aduk sampai rata ya. Setelah rata seperti ini, kita masukkan ke adonan meringue. Nah, ini dinamakan teknik pancing, teman-teman. Semua kita masukkan ke sini, jangan sampai ada yang tersisa. Mirip banget ya, teknik pengadukan ini sama pembuatan marmer cake yang kemarin. Nah, seperti ini. Kemudian adonan kita campur dengan teknik aduk lipat. Seperti ini. Diambil dari tengah, diputar. Diambil dari tengah, diputar. Seperti itu sampai adonan tercampur dengan rata. Nah, jika adonan sudah tercampur rata, sekarang si adonan siap untuk dimasukkan ke loyang. Untuk loyangnya, saya menggunakan loyang bulat
dengan ukuran 20, diameter 20. Kita alasnya itu dengan baking paper dan samping-sampingnya ini saya juga kasih, baking paper ya teman-teman, karena saya takut adonan ini nanti akan mengembang daripada dia tumpah adonannya. Jadi kan kalau ada baking paper itu membantu gitu supaya dia tidak tumpah gitu kan. Nah, kita masukkan semua karena adonan ini pasti akan mengembang teman-teman, pasti akan mengembang. Jadi, untuk menyiasati kekhawatiran kita apakah nanti adonan ini meluber dari loyangnya, kita kasih si baking paper di samping-sampingnya. Setelah itu kita ambil tusuk sate untuk menghilangkan gelembung udara yang terjebak di antara adonan ini. Nah, diputar melingkar seperti ini ya teman-teman. Ini bertujuan untuk menghilangkan si gelembung udara di dalam adonan. Setelah itu adonan siap untuk dipanggang dengan teknik benmeri. Sebelumnya kita siapkan loyang aluminium foil, kita lapisi loyang kita dengan loyang aluminium foil, kemudian kita beri air ya teman-teman. Setelah itu adonan atau cheesecake ini siap dipanggang selama 90 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Nah, mudah sekali ya teman-teman cara membuatnya. Nah, sekian dulu resep hari ini. Untuk resep selengkapnya, kalian bisa lihat di description box ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.